Nagita, selamat atas Rans musiknya. Nah, gimana nih menggandeng band-band legend dan penyanyi-penyanyi legend ke dalam Rans Music itu apa sih tujuan awalnya gitu loh? Ya alhamdulillah gitu sekarang insya Allah pengennya sih bisa jadi wadah, nggak cuman sekarang mungkin buat band-band yang memang udah bareng sama kita, terutama buat The Legend, tapi insya Allah pengennya kedepannya sih kita bisa menjadi wadah yang baik lah buat para musisi di Indonesia gitu, ngasih warna baru aja sih buat musik Indonesia, pengennya bisa ya banyak berkarya lah insya Allah. Warna barunya seperti apa? Karena kan kita lihat band-band legend ini era 90-an kan ya. Sekarang kan ini era milenial gitu loh. Formula apa yang akan dilakukan oleh Rans? Ya udah yang seperti dikasih tahu tadi ya, kita memang musiknya juga udah beda sih, dibedain dengan arrangernya. Kita ambil yang sekarang lagi bagus, yang lagi digandrungi oleh anak-anak muda, arrangernya kita pakai dia. Ada salah satunya ada Nikita Dompas nih sekarang lagi bagus, terus udah gitu ada Jevrian juga. Sebenarnya kita tuh pengennya gini, kan artis-artis yang kita bawa nih dulunya bener-bener dengan lagu yang sangat terkenal, bahkan juga mungkin sampai sekarang orang udah tahu. Ini kita bawa gimana caranya pas sekarang ini kita bikin dengan versi yang berbeda, versi kekinian, juga kita mengajak artis-artis yang sekarang juga lagi hits juga. Jadi bener-bener kita coba nih mendobrak bahwa yang dulu tuh pernah ngetop nih, gimana caranya coba sekarang kita angkat lagi dengan wadahnya di kita gitu. Memang formula yang barunya memang itu, kita memang mengkolaborasikan Ya, betul. yang lama dengan yang sekarang. Tujuannya apa? Salah satunya mungkin memang satu kasih warna baru, yang kedua memang mungkin anak-anak yang sekarang nggak tahu nih Yang nyanyi om-om siapa? yang nyanyi siapa, pasti lebih tahu yang kolaboratornya gitu. Iya. Jadi kita sih pengennya mengenalkan musik lama ke sekarang dengan warna yang baru, dan yang pasti ya itu pasti mewarnai musik Indonesia lebih bagus. Baginya buat pemilihan artis-artisnya sendiri, musisi-musisi yang legend ini apa? Penentuannya dari Rans sendiri. Iya banyak sih kriterianya ya. Kalau Kita untuk diskusi Rans sama untuk Legend? Dari Rans kenapa yang memilih? Memilih band legend. Karena memang kalau misalnya aku boleh cerita, Rans Music ini kan memang labelnya The Legend itu salah satu projectnya. Konsepnya. Iya projectnya yang pertama, kita ada project yang lain juga, ada sama Idol Junior juga ada project-project yang lain. Jadi ya memang kalau salah satunya kalau misalnya The Legend sendiri kita bareng-bareng sih ya Pak ya. Iya, kita pilih-pilih. Jadi sebenarnya gini, yang lucu tuh sebenarnya malah banyak band-band yang banyak ke kita. Mau ikutan dong gimana caranya gitu. Jadi akhirnya kita juga begitu pas yang memang lama tuh tiba-tiba masuk sama kita ngeliat nih, dulu dia ngetop banget nih. Mereka mau ya gitu, ya udah walaupun waktu itu kita belum mulai ya. Itu kita akhirnya ya udah deh, siapa aja yang mau ikutan, kita lihat juga dulu mereka masih punya kontrak sama label lain nggak, lagu-lagunya yang memang kita mau recycle lagi, apakah mereka masih bisa nggak sama kita untuk Publishernya masternya, sama siapa? publishernya sama siapa. Jadi benar-benar kita lihat secara bisnisnya, apakah mereka bisa bener-bener total sama kita, baru intinya gitu. Tapi sebenarnya pemilihan pertama adalah banyak dari mereka yang sebenarnya malah pengen ikutan sama kita, menawarkan, gue bisa masuk nggak di sini? Sebenarnya lebih kayak gitu sih. Bagi di tengah banyaknya banyak orang juga yang bilang bahwa industri musik sedang lesu gitu, tapi bagi ini sih menggait para musisi-musisi, apakah ini satu dobrakan juga atau seperti apa? Ya kalau dibilang dobrakan juga mungkin iya gitu. Ya sebenarnya sih mau lagi lesu apa enggak, cuman nih kalau yang namanya berkarya itu kan ya masa nggak bisa dibatasin gitu ya. Jadi kita saatnya seperti apa juga ya, kalau emang kita mau berkarya kita berkarya aja. Kebetulan ya itu dia, kita insya Allah kita punya formula-formula lain dalam cara-caranya ya hanya kita sendiri yang tahu gitu gimana caranya kita bisa insya Allah tuh pengen musik dari Rans Music ini didengar banyak orang gitu. Mbak, ini platformnya apakah cuma di Rans Music aja, Rans Channel aja, atau akan di iTunes? Ada Sudah, semuanya ada. di digital platform ada. Semua. Jadi kayak yang paling pertama kita rilis adalah Cowboy. Cowboy itu kita pasangin sama Gisel. Itu bulan lalu ya. Itu sekarang semua digital platform ada. Di semua digital platform. Yang kedua ada Cafe nama Widi, Viaratel. Itu di semua digital platform ada. Junior udah ada. Hari ini Lingua juga udah ada. Sama Lingua sama Siva Haji di semua digital platform ada. Gitu. Kayak gitu. Kesulitannya apa? Mungkin menyatukan. Kesulitannya jadwal. Jadwalnya mengkolaps antara yang baru dengan yang lama, dengan pihak ketiga, atau bisa pemotretan kah atau apakah, itu paling ribet ternyata itu. Sama prinsip.
Jadi kalau Yang lama sama yang baru beda ya? Iya, jadi gini, misalnya kayak elemen. Kita contoh ambil yang kita sendiri deh. Kita begitu kita mau ngobrol sama arrangernya, dia kita nggak usah ngobrol. Ini gini, lo aja yang bikin deh. Kalau misalnya kita ngobrol, yang ada musiknya kayak elemen lagi gitu. Jadi akhirnya kita malah merasa bahwa kita bilang ke band-band yang lain, kalau memang punya konsep atau prinsip yang benar-benar memang sudah tidak bisa diganti, silakan ngobrol sama arrangernya. Akan jalan tengahnya seperti apa. Tapi banyak juga yang memang gini, gue terserah deh. Lagu gue dulu menurut gue udah enak, gue nggak mau lagu gue keganti. Tapi bikin yang baru, yang menurut lo lebih enak lagi. Akhirnya banyak yang seperti itu. Gitu. Tapi ada juga ada beberapa yang gue mau seperti ini. Memang hasilnya keren juga gitu. Tapi memang semua dengan prinsip masing-masing. Sebenarnya paling susah itu sih. Tapi keluar dari jalur nggak? Contoh kalau elemen keluar nggak dari jalur elemen Kita ketika memang elemen? harus keluar dari jalur. Sebenarnya memang basically semua musik yang lama kita nggak pengen seperti itu lagi. Contoh Lingua itu kan lagu slow. Dibikin lagunya elektronik gitu kan, walaupun beatnya agak pelan tapi elektronik. Jadi benar-benar kita ngeliat bahwa sebisa mungkin yang dulu itu seperti misalnya A gitu, yang sekarang kita rubah sedemikian rupa bahwa yang enak tuh gimana sih sekarang. Mungkin kita kalau misalnya yang sekarang kita ngeliatnya, gue tuh selalu suka yang tipe seperti A, tapi sekarang ternyata yang suka orang yang C gitu, ya udah kita ikutin aja, ikutin seperti itu. Oke, udah. Udah, thank you.